guys, selamat datang di video pertama saya di YouTube channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah coding Java programming yang kiranya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berikut ini contoh Java programming, yaitu membuat sebuah student record dan student record example. Silakan disimak baik-baik dan selamat mencoba. Kita buka NetBeans IDE yang versi saya ini 12.4. Kita buka. Di sini saya sudah buka. Lalu kita buat sebuah kelas baru. Di sini kelas yang telah saya buat ada kelas student record underscore 1 dan student example. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai student record underscore 1 ini yang saya buat. Pada codingan student record, di sini ada kelas student record. Student record itu seperti yang setelah kita ketahui sebagai identifier, yang di sini nanti akan menjelaskan student record ini. Artinya kelas ini gunanya untuk menjelaskan student record, untuk menampilkan student record, begitu ya. Nah, lanjut. Di sini ada private string name, private string address, private int age, private double math grade, private double English grade, private double science grade, private double average, dan private static in student count. Nah, private yang ada di sini ini gunanya sebagai penjelas yang mengartikan bahwa kelas student record tidak bisa diakses secara publik, melainkan harus harus ada izin dulu dari pembuatnya inilah. Lalu di sini ada string in double. Nah, di sini ini itu sebagai tipe data. Jadi string ini untuk tipe data yang berjenis teks. Terus in ini untuk tipe data yang angka. Angka yang tidak menggunakan koma atau yang tidak menggunakan koma, seperti yang pokoknya untuk bilangan bulat. Nah, di sini ada double. Double fungsinya sama seperti in, tapi dia itu kayak kalau in bilangan bulat, ini double boleh bilangan desimal, boleh ada koma-komanya gitu. Nah, dan sisanya ini yang name, address, age, math grade, dan lain-lain itu, yaitu adalah variabel dan math grade, English grade, dan lain-lain itu sebagai bagian dari GUI. GUI atau yang kita kenal Graphical User Interface. Nah, lalu di sini ada private static in students count. Private static ini berarti metode tersebut bisa diakses dari semua kelas. Dan di sini juga ada di sini ada public string name. Nah, public string get name. Seperti yang kita tahu, kalau private kan itu sebagai penjelas bahwa kelas tidak bisa diakses secara publik. Nah, di sini ada public string name, jadi public itu bisa diakses secara publik. String itu untuk teks, dan di sini ada get name. Get name itu digunakan untuk mendapatkan nama dari kelas, nama dari name ini dari larik atau metode lain-lain. Baru di sini kan ini ada student count. Nah, student count itu untuk apa? Student count student count adalah bagian dari metode untuk memanggil statik.
Lalu di sini ada void. Void itu adalah tipe data yang bernilai kosong. Jadi ini gunanya untuk menampung nilai sementara. Jadi di sini kan ada void. Lalu di sini juga digunakan temp. Nah, nanti temp ini untuk menampung nilai sementara yang dimasukkan. Nah, lalu di sini ada public get average. Public get average itu untuk apa? Untuk menghitung rata-rata nilai matematika yaitu math grade, untuk menghitung nilai English grade dan science grade. Science grade atau nilai IPA. Lalu rumusnya kan adalah itu nilai mata pelajaran yaitu math, English, dan science dibahagi 3. Nah, result di sini sebagai value. Value itu untuk sebagai variabel yang nantinya akan menghasilkan menampilkan hasil dari nilai rata-rata itu. Di sini resultnya dimasukkan rumus yaitu math grade tambah English grade tambah science grade dibahagi 3. Nah, get average di sini seperti tadi adalah variabel untuk menjumlahkan hasil. Nah, get average untuk menjumlahkan hasil. Di sini dipakai tipe data double result, yaitu nantinya hasilnya akan mendapatkan hasil mungkin saja ada koma, ada nilai desimal. Nah, baru di sini result itu kita kan masukkan rumusnya. Nah, di sini juga ada return result. Nah, return ini adalah tipe pengembalian untuk program agar program kembali ke result ya. Nah, lalu di sini ada public static in get student count. Nah, di sini ada return student count. Ini artinya nanti programnya akan diarahkan kembali ke student count yang di atas. Lalu next kita lanjut ke penjelasan mengenai student example. Oh ya, lanjut. Nah, untuk student example di sini seperti yang kita lihat di sini ada public class student example. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di penjelasan tadi, apa itu public class student example. Nah, di setiap program ada ini sampel. Ini sebagai struktur karena ini memang kalau cara penulisannya emang kayak gini, seperti ini. Student class example ini sebagai identifier ya, menjelaskan kelas ini. Lalu ini artinya public class dapat diakses di luar kelas dan student example sebagai identifier yang menjelaskan kelas. Nah, lalu lanjut ke student record. ELSA record sama dengan new student record. Lalu student record, Rio record sama dengan new student record. Dan seterusnya. Itu untuk membuat 3 objek student record. Jadi di student record ini ada 3 objek, yaitu Elsa, Rio, dan Nia. Student record di sini adalah sebagai kelas, sedangkan Elsa record, Nia record, Rio record itu adalah sebagai variabelnya. Nah, new student record ini, yang ada ini, new student record, fungsinya untuk menghasilkan kelas student record di awal. Jadi, strukturnya yaitu dengan menambahkan kelas student record sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada Elsa record, set name Elsa, Rio record, set name Rio, Nia record, set name Nia untuk nanti ini akan memberikan nama siswanya nantinya akan sebagai
menjelaskan memasukkan nama siswa ya, Elsa Rionia. Lalu nanti di sini ada sistem outprint LN, yaitu elsarecord.getName. Itu untuk menampilkan nama siswa Elsa. Lalu sistem outprint LN dalam kurung string count sama dengan plus studentRecord.getName student count. Tutup kurung 2 kali, lalu di sini fungsinya untuk menampilkan jumlah siswa. Ya, nanti kitaran filenya, terus nanti outputnya akan jadi kayak gini. Outputnya akan jadi seperti ini. Ya. Nah, tadi itu sedikit penjelasan saya mengenai Java Programming, yaitu untuk student record, student example. Nah, saya harap dari program itu teman-teman dapat memahami lebih lagi mengenai Java Programming. Dan tadi mungkin ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf, dan sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.